Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Sebagai bentuk support terhadap channel saya, mohon bantuan untuk mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya. Alhamdulillah, pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2021 resmi diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Kabar baiknya, ada 1 juta kuota CPNS tahun 2021 yang akan dibuka pemerintah. Bocoran formasi CPNS tahun 2021 pun sudah disampaikan oleh Kemenpan RB. Bagi kamu yang belum lulus pada seleksi CPNS tahun sebelumnya, kalian tidak perlu khawatir. Ini tentu kabar baik karena peluang untuk menjadi ASN terbuka kembali. Ada beberapa tahapan yang harus teman-teman lalui agar bisa menjadi CPNS. Yang pertama ialah seleksi administrasi dan mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD. Setelah dinyatakan lolos tahap administrasi, teman-teman diizinkan untuk mengikuti SKD CPNS. Tes CPNS ini akan menggunakan metode CAT atau Computer Assisted Test. Soal-soal yang diujikan saat tes SKD nanti berupa tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes kepribadian. Salah satu materi yang akan diujikan pada tes intelijensi umum adalah sinonim, yaitu persamaan kata. Tes sinonim atau persamaan kata digunakan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan terhadap suatu indikasi yang sama atau mirip, mengukur wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang kata-kata yang hampir sama. Tugas teman-teman dalam mengerjakan tes tersebut ialah mencari kata yang sama atau mirip dengan kata yang tersedia. Kali ini saya akan berbagi tips dan triknya saat mengerjakan tes intelijensi umum bagian sinonim. Berikut beberapa tips yang dapat teman-teman lakukan dalam tes intelijensi umum bagian sinonim nanti. Yang pertama, teman-teman harus banyak membaca koran dan artikel. Jika menemukan kata asing, carilah artinya di kamus sehingga teman-teman tidak perlu menghafal semua isi kamus, tetapi teman-teman bisa memahami kata-kata yang sering muncul. Yang kedua, teman-teman harus memahami makna kata dari imbuhan prefiks dan sufiks. Prefiks di sini adalah imbuhan awal, sedangkan sufiks adalah imbuhan akhir. Tips yang ketiga, soal sinonim biasanya banyak berasal dari kata serapan bahasa asing. Teman-teman dapat mengidentifikasi kata serapan asing tersebut dengan cara jangan memilih jawaban yang memiliki kemiripan bunyi, baik di awal maupun di akhir suku kata. Tips yang keempat, teman-teman harus banyak berlatih dalam mengerjakan soal-soal sinonim. Dengan banyaknya berlatih mengerjakan soal tersebut, teman-teman dapat dengan mudah untuk mengingat kata-kata serapan bahasa asing. Setelah menyimak 4 tips tadi, mungkin teman-teman masih dibuat bingung dengan maksud dari prefiks dan sufiks dalam tes soal sinonim. Simak penjelasannya berikut ini. Prefiks adalah imbuhan yang terletak di awal kata, di mana awalan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 2 macam, yaitu imbuhan asli dan imbuhan serapan, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Sebagai contoh, imbuhan yang terletak di awal kata yakni anti, hiper, dengan ko. Nah, anti di sini memiliki artinya melawan atau bertentangan, sedangkan hiper itu memiliki artinya lebih atau sangat. Sedangkan ko di sini memiliki arti bersama-sama atau mendampingi. Sebagai contoh untuk imbuhan anti, contoh katanya adalah anti klimaks yang memiliki arti berlawanan dengan kemajuan. Dengan arti kata lain, anti klimaks memiliki makna kemunduran. Contoh dari kata imbuhan hiper ialah kata hipersensitif yang memiliki makna terlalu halus atau sangat sensitif. Sedangkan contoh untuk imbuhan ko di sini kata-katanya terletak pada kopilot, berarti mendampingi pilot. Sedangkan sufiks merupakan imbuhan yang terletak di akhir kata. Dalam proses pembentukan kata ini tidak pernah mengalami perubahan bentuk.
Contohnya, akhiranisme yang memiliki berbagai macam arti, yaitu agama, doktrin, atau teori yang dikembangkan, gerakan politis, ataupun gerakan artistik. Sebagai contoh, kata-kata yang mengandung akhiranisme seperti kata feminisme, nasionalisme, dan marxisme. Contoh lain dari sufiks terletak dari kata akhiran logi yang memiliki berbagai arti, yakni ilmu pengetahuan dan kumpulan tulisan. Contoh katanya terletak pada kata sosiologi yang memiliki makna adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan sosial. Demikian tips mengerjakan soal sinonim pada tes intelijensi umum dari channel saya. Apabila konten ini bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga dan orang-orang di sekitar teman-teman. Jangan lupa berikan like dan komennya agar channel saya semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.